kita baru tiba di Desa Papayan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan mereview dan menggali sejarah makam Bumi Rongsok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Isbarusdia. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi, bisa datang di Desa Papayan, ditemani dengan Pak Haji Angga. Kebetulan beliau di Ketua LPM di Desa Papayan ini. Sedikit mungkin saya bercerita, ini Desa Papayan ini ada potensi di wisata, tepatnya di wisata religi, karena di sini ada salah satu makom keramat yang menurut informasi nanti kita kaji lebih dalam, itu adalah salah satu makom keramat yang sudah dicagar budayakan oleh Kabupaten Tasik. Nah, ini sedikit bicara Pak Haji. Ya. Ini Desa Papayan ini letaknya, terus secara geografis juga potensi-potensi seperti wisata religi, apakah sudah difasilitasi atau misalkan apa yang dibutuhkan? Coba mungkin Pak Haji bisa memberikan kata pengantar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Angga sebagai Ketua LPM Desa Papayan. Kebetulan letak geografis kita di Desa Papayan ini cukup strategis ya. Yang dimana sebagai pintu gerbang masuk ke Kecamatan Jatiwaras. Adapun potensi-potensi yang ada di Desa Papayan itu sebetulnya masih banyak yang harus digali. Adapun salah satunya mungkin tempat ziarah, yaitu makom Bumi Rongsok. Di mana makom ini mungkin tadinya adalah sebelahirnya karuhun-karuhun atau eyang-eyang yang ada di Demung Landung khususnya, umumnya Desa Papayan. Adapun di tempat ini banyak sekali orang-orang tuh datang untuk berziarah. Intinya ada yang dari Banten, ada yang dari Cirebon. Nah, kebetulan untuk peningkatan wisata religi, saya itu dari awal sudah merencanakan, bahkan dengan pihak Yayasan Bumi Rongsok sendiri, tapi sampai saat ini mungkin masih belum bisa tercapai ke arah sana. Makanya kebetulan saat ini ada istilahnya semacam dorongan untuk bisa lebih memfamiliarkan makom Bumi Rongsok. Gitu. Jadi karena memang salah satu destinasi wisata itu kan satu harus dikenal ya, Pak Haji ya? Iya, betul. Nah, di sini mungkin kata Pak Haji barusan disampaikan, salah satu potensi yang harus digali, bagaimana caranya kita mempublikasikan bahwa di Desa Papayan ini ada salah satu potensi wisata ziarah, apalagi yang tadi disebutkan ini adalah karuhun. Kalau karuhun itu istilahnya embrio cikal bakal lah gitu kan, eyangnya di Desa Papayan. Nah, untuk lebih lanjut, saya sama Pak Haji diajak ke lokasi makam Eyang Bumi Rongsok. Di sana mungkin kita akan mereview secara spesifik dan secara detail supaya masyarakat Kabupaten Tasik khususnya, umumnya masyarakat Jawa Barat, Indonesia, juga instansi terkait bisa mengetahui bahwa di sini ada salah satu potensi desa wisata religi. Oke, Pak Haji, kita langsung menuju lokasi. Langsung menuju lokasi ya, Pak Haji ya? Oke, sekarang dari Desa Papayan menuju ke makom Bumi Rongsok sekitar 500 meteran mungkin Pak Haji ya? Iya. Alhamdulillah hari ini sudah sampai. Ini berarti Pak Haji bisa dijelaskan secara singkat bagaimana awal mula prosesnya
Kalau untuk proses dan sejarah daripada Makom Bumi Rongsok ini, kebetulan kalau di Makom Bumi Rongsok ini, setiap yang datang itu untuk berziarah pasti akan dibarengi oleh kuncen. Ya. Nah, kebetulan saat ini di lokasi kebetulan kuncen sudah ada. Mungkin untuk lebih jelas dan untuk lebih terperinci sejarah ataupun bagaimana asal-muasalnya bisa di sini sebagai Makom Bumi Rongsok. Untuk lebih lanjutnya nanti kita berbicara langsung dengan kuncen Bapak Amir Sumaryono. Bapak Amir. Oh iya, jadi di Makom Bumi Rongsok ini ada petugas khusus, kalau kata orang Tasik bisa dibilang kuncen yang lebih spesifik dan mengetahui, karena kalau kita masuk ke makom atau petilasan makam, apalagi para waliullah agama yang menyebarkan agama Islam, kita harus didampingi supaya ada etikanya, ada etika yang harus dijalankan. Oke, untuk lebih lanjut berarti saya sekarang akan menemui kuncennya, siapa namanya tadi? Bapak Amir Sumaryono. Bapak Amir Sumarsono. Oke, sekarang kita temuin dulu Bapak Amir. Ini Pak kuncennya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, di sini Pak Haji. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Amir Sumaryono. Bapak Amir. Pak Amir, ini kami sedang mereview salah satu destinasi atau potensi wisata religi yang ada di Desa Papayan. Iya. Menurut cerita, konon ini katanya eyangnya atau salah satu paku di Desa Papayan. Nah, bisa nggak Pak Amir diceritakan lebih detail, karena masyarakat khususnya di Kabupaten Tasik supaya mengetahui bahwa di Desa Papayan ada salah satu cagar budaya, destinasi wisata religi dan sejarah supados, supaya kalau kata orang Sunda teu pareman obor. Mangga Pak Haji, gimana? Siap Pak Haji? Ya, kalau saya meneruskan bapak saya. Nah, berikut kenapa dikasih nama Bumi Rongsok? Ya, kenapa? Bumi adalah ini tanah ya. Ya. Bumi Rongsok kalau istilah Sunda itu rongsokan. Jadi maunya beliau itu sederhana. Sederhana, nggak mau mewah, baru apa-apa. Makanya dulu waktu dari kebudayaan dari Kabupaten Tasikmalaya ke sini, ini mau dilestarikan, mau di pagar besi. Ya. Katanya nggak bisa. Kenapa? Udah aja katanya di pagar hidup aja. Kayu itu sampai bambu. Lantas kayu-kayu yang tumbuh hanya gitu ya. Nah udah gitu beberapa tahun ke sini, lantas yang ketuanya yang melestarikan makom di sini Pak Haji Adeng Dinata, dan terganti sama pagar besi. Nah itu kalau pagar besi masih baru, masih beberapa tahun yang sudah lalu. Pak Haji, mohon maaf ini, tapi ada nggak silsilah keturunan dari Sukaraja, dari Sukapura? Nah, ada nggak sangkut pautnya dengan Galunggung Sukapura itu? Coba Pak Haji bisa kalau jelaskan. dari Sukapura itu yang dalam Sawidak yang dimakamkan di Pamijahan. Bukan, Dimana? yang dimakamkan di Sukaraja. ya. Ada makamnya di situ. Nah, lantas yang paling berkaitannya sama Haji Abdul Muhyi, sifat Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi, ya. Lantas yang di Cirebon, tadi Sayatullah itu berkaitan juga. Makanya kalau yang dari Cirebon jarang ke sini ada. Pernah saya dulu didatangi mereka, katanya di sana jalan kaki dari Cirebon. Katanya, "Oh Pak, ini Pak Amir." Ya dari mana katanya, tahu nama saya. Saya katanya semalam katanya ada yang nunjukin, tapi orangnya nggak ada. Harus datang ke sini ke Bumi Rongsok. Bumi Rongsok di mana Pak katanya? Oh, jadi mau jarah. Kalau jarah maksudnya mau apa? Ya mau mendoakan, ya betul, kalau mau mendoakan saya antar. Tapi kalau minta apa-apa saya nggak mau. Sebab yang Bumi Rongsok mah bukan untuk minta harta, tapi mendoakan beliau, sebab beliau tuh dari Allah SWT tuh dikasih barokah dan rahmat kepada kita, kepada yang ziarah gitu. Berarti penjarah-penjarah Pak Haji yang datang ke sini
ada dari luar kota juga berarti ya? Ada yang dari Cianjur, pernah saya Tujuannya nganter. itu Jarah mau apa gitu yang biasa ke Pak Haji kesini? Biasanya kan kalau ke pedalaman desa-desa ada tujuan tertentu gitu. Nah itu Iya, gimana saya itu Pak Haji? Saya juga tanya, ini Bapak dari mana? Dari Cianjur, Pak. Kok tahu dari ke sini? Dari mana? Itu saya katanya ada yang ngasih tahu. Jarah ke sini ke Bumi Rong, saya nggak tahu sampai saya kesasar sampai ke Salopa. Cari nama Amir tuh Pak, namanya Amir betul? Iya kalau Amir nama saya, iya. Oh, dari mana nama tuh? Tahu katanya ada yang ngasih tahu aja saya katanya harus datang ke sini, datang sama si Amir katanya gitu. Jadi saya sekarang udah tiba di makam Bumi Rongsok. Katanya di wilayah ini itu ada semacam apa namanya Pak Haji amanah ya bahwa makam itu tidak boleh mewah, makanya namanya Bumi Rongsok. Jadi ingin sederhana supaya menurut saya mungkin ini filosofinya supaya kita lebih hidup sederhana ya mungkin Pak Haji ya. Nah Pak Haji, Masyarakat begitu. sekarang coba bisa dijelaskan di mana aja Pak Haji makam-makamnya. Ya, yang tadi sudah diutarakan ini makam Kuncen pertama Eyang Nur Alim, yang kedua makam Kuncen kedua Eyang Raden Haji Hasan, Haji Sulaiman. Nah kalau karung-karung yang di dalam itu ada, mari kita ke sana nanti dibuktikan. Berarti kalau yang ini makam ini Kuncen. Kuncen. Iya, Kuncen dari kalau periode itu dari periode kapan gitu Pak Haji? Dari semua meninggalnya ini. Dari sudah meninggalnya Eyang Raksabaya, Eyang Gusdiamanti, Eyang Sumapati, lantas di sama pengikut-pengikutnya. Baru diadakan Kuncen, diadakan penjarahan. Kalau penjarahan kebiasaan itu yang kebanyakan itu habis Lebaran Idul Fitri. Iya, Kalau mana? Idul Fitri mah satu Idul Fitri itu kalau bukan hari Sabtu dari Ahad ke sana mah diperbolehkan ziarah. Kalau di sini tapi itu kalau itu hari semuanya kan semuanya juga sama dari Allah SWT, hari juga bagus. Tapi kalau pantangan di sini ada pantangan yang mau ziarah terkecuali hari Sabtu, malam Sabtu, hari Rabu, malam Sabtu itu tidak dipakai penjarahan. Kalau di sini, kalau saya di sini ya. Jadi di sini itu ada satu hal tantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu kalau jaroh tidak boleh malam Sabtu dan malam Rabu. Malam Rabu. Iya. Alasannya kenapa itu? Itu juga kurang tahu, itu juga saya dirahasiakan. Jadi itu. intinya itu amanah yang harus Iya, yang harus dilaksanakan itu. Makanya kalau dari sore habis asar itu hari Rabu silakan. Hari Sabtu kalau lewat asar silakan. Iya. Masuk malam Minggu, masuk malam Selasa, itu malam Kamis. Berarti Pak Haji bisa dilihat, mohon izin. Iya, insya Allah mari kita. Namun Tuhan itu hayong dah yang mau yang mutu dia di khair wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Namun Tuhan itu hayong dah yang mutu dia di khair wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Namun Tuhan itu hayong dah yang di khair wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji bisa dijelaskan makomnya Iya. yang mana? Iya. Makom yang ini adalah makom Eyang Raksabaya yang dari Mataram. Kalau bisa di Mataram itu Raksabaya, kalau di sini Raksabaya. Kalau Eyang Gusdiani Mantri, makomnya yang sebelah ini. Nah, ini makomnya Eyang Dalam Bagus ya di Mantri yang asal dari Banten, provinsi Banten. Dulu masih Jawa Barat, sekarang
Banten, Provinsi Banten ini. Ya, beliau itu asalnya dari Banten. Kalau Eyang Dalam Sungapati yang di sudut di sana tuh. Ayo ke sini. Garut ini, Sar. Ini Garut, iya. ini makam Eyang Dalam Sungapati. Eyang Dalam Sungapati. Dari Garut. Dari Garut. Iya. Iya. Kalau Berarti- ini semuanya ini pengikut-pengikutnya ini. Ini pengikut-pengikutnya. Iya. Total ada berapa makam Pak Haji di komplek Itu makam? teh kalau nggak Rongsok? salah dulu teh ada 32 kalau tidak salah dulu itu. Terus makom Bumi Rongsoknya itu? Oh, yang dalam ini. Oh, semuanya itu jadi namanya Bumi Rongsok gitu. Iya. Oh, kalau di sana mah TPU mah di namanya Pasaran Tengah. Hanya ini aja Bumi Rongsok mah yang areanya tuh kurang lebih 3 hektar. Ya. Nah, nanti itu rencananya kan batas-batasnya itu batas-batasnya itu akan dipermanenkan itu dipakai itu baru Berarti dipatok-patok Pak Haji, besi aja. Eyang Bumi Rongsok ini keseluruhan makam di sini. Iya. Iya. Jadi Eyang Bumi Rongsok ini keseluruhan makam dan makom yang ada di kompleks ini. Iya. Termasuk yang tadi dikatakan ada Raksabaya ya, Pak Haji ya. Iya. Terus Dalam Bagus ya di Dalam Bagus Mantri, ini yang dari Sumapati, ya, dan Senopati. Sutapatra, Sumanegara, Eyang Intem, lantas Eyang Sutapatra, Sumanegara, yang Intem, Eyang ini apa lagi padahal mah tiap malam Jumat saya suka ngaji Yasin disebut semuanya. Pak Haji, kalau boleh tahu ini dari tahun kapan ini? Ini dari zaman kolonial Belanda, zaman kolonial. Iya, Jadi waktu zaman Belanda itu masuk ke Indonesia. Indonesia. Jadi makom Iya. ini udah dari zaman penjajahan Iya, penjajahan Belanda. zaman VOC berarti. VOC ya. Sore ini berhubung udah mendung juga, sebelum kita pulang dan melihat mereview, katanya dari makom Bumi Rongsok ini ada beberapa pusaka yang insya Allah yang akan diperlihatkan. Dan sebelum kita meninggalkan lokasi ini, kita akan berdoa, bermunajat, berziarah di makom Bumi Rongsok. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Wa sungsun ayang dalam syahdi mati pensul hazab. Wa sungsun ayang dalam Sungapati timok pensul hazab. Allahumma gfirlahum warhamhum wa afi wafanuhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillah setelah tadi mereview seluruh di wilayah makom Bumi Rongsok, terus kita berziarah. Sekarang katanya Pak Haji ada benda-benda pusaka yang ditinggalkan oleh di Bumi Rongsok ini. Mungkin nanti bisa kalau diizinkan saya ingin melihat Pak Haji. Ya, Itu nanti bumi Pak, seperti apa aja Pak Haji pusaka-pusakanya itu? seperti keris, tombak, badik, lantas ini yang kebanyakan itu keris dan tombak dan pedang. Ya. Yang itu cuman itu aja. Dulu memang banyak itu atau batu-batu ali itu, batu cincin. Tapi terkadang kalau misalkan suka dicuci itu bulan Mulud itu tanggal 14 Mulud dicuci pakai alat itu, pakai jeruk nipis. Asam-asam itu dikosok terus
dua satu coba. Nah udah itu dihitung. Nah kalau bulan Maulud tahun 1400 apa banyak ya sebenarnya ada 89 kalau nggak salah 89 ya. Tapi kalau Maulud kemarin itu bertambah menjadi 100 berapa kemarin teh? Ya 100 bertambah. Pusakanya Suka kadang-kadang berkurang, Oh. suka bertambah gitu. Jadi Batu ahli juga kadang-kadang bertambah. Nah sekarang nggak ada sama sekali. Ya catnya nggak ada. jadi pusaka dari yang Bumi Rongso ini ketika mau dicuci di bulan Maulud ya. Bulan Maulud tanggal 14. Itu kadang-kadang pusakanya itu nambah misalkan nambah, dari berkurang. kadang bertambah Hitungannya. kadang berkurang hitungan barangnya Iya. aja. Harapan yang besar untuk pemerintah, ini salah satu destinasi wisata religi yang salah satu penyebar agama Islam khususnya di Desa Papayan dan bisa menjadi magnet ataupun khususnya wisata religi di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, ikutin terus. Alhamdulillah setelah tadi kita mereview dan berziarah di makam Bumi Rongsok, sekarang rencananya kita akan melihat tempat benda-benda pusaka peninggalan yang Bumi Rongsok. Jadi ini kita mau melihat benda pusaka dari Bumi Rongsok di Desa Papandayan. Namun berhubung ini sifatnya privasi dan tidak boleh diekspos, mungkin kita hanya bisa sampai pintu. Tapi saya akan Ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya bersama Pak Kiai juga Pak Amir, berhubung benda pusaka ini tidak bisa diekspos, tapi saya barusan sudah melihat dan luar biasa ini keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di makam Bumi Rongsok, tepatnya di Desa Papandayan. Pak Haji, sedikit mungkin saya ingin menanyakan perihal benda pusaka ini, apakah disimpan di sini itu karena mungkin amanat dan bagaimana pemeliharaannya, mungkin sedikit Pak Haji. Iya, disimpan di sini karena orang tua yang menjadi pengurus ketua umum, yaitu Pak Haji Adeng Winata. Beliau sakit udah parah, kemudian langsung diserahkan kepada saya dan untuk dirawat di sini. Ya, mengenai perawatannya biasa dari dulu dari orang tua juga dilaksanakan 1 tahun 1 kali, Ya. yaitu pada bulan Maulud. Biasanya bulan Maulud tanggal 14. Semuanya itu dicuci dan dibersihkan. Dan kemudian jumlah yang biasa itu udah dicatat kepada sekretaris di kepengurusan makam Bumi Rongsok. Itulah sekadar ala kadarnya gitu. Biasanya dicuci pada tanggal 14 Maulud gitu. Oke, mungkin review dan perjalanan menggali
Makom Bumi Rongsok sampai sore ini bersama keturunannya. Di sini ada Pak Haji, ada Pak Kuncen. Kami bersilaturahmi ke sini, mudah-mudahan hikmahnya dari silaturahmi ini kita bisa bersama-sama membangun, melestarikan cagar budaya amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sini mungkin Pak Haji ya. Dan kami juga bersama tim sangat berterima kasih kepada Pak Kiai, Pak Kuncen atas kesempatan waktu dan pengalaman yang sangat baik, karena saya langsung bisa melihat benda sejarah, benda pusaka Eyang Bumi Rongsok. Mudah-mudahan dengan adanya review ini Pak Haji, generasi-generasi kita lebih menghormati dan lebih menghargai sejarah-sejarah dan bisa melestarikan. Kalau kata orang Tasik mah supados teu pareumeuh obor Pak Haji, karena ini bagian dari sejarah dan inilah yang harus kita maksimalkan. Terima kasih atas waktu Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Amin. Bapak juga sehat selalu, juga di sini bisa jadi paku Indonesia di Desa Pempang. Terima kasih Pak Haji. Oke, sekian, dan nanti kita ikutin terus dan tetap stay di RRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.